Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eti Septiati. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan hasil penelitian saya dan rekan-rekan yang berjudul pengembangan lembar aktivitas mahasiswa berdasarkan teori APOS untuk melatih kemampuan pembuktian matematis. Ini tim penelitian kami, saya sendiri Eti Septiati dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, beserta rekan saya Bapak Yusuf Hartono dan Ibu Cecil Hiltri Martin dari Universitas Sriwijaya. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah fakta bahwa kemampuan pembuktian matematis merupakan komponen penting dari pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas sendiri adalah salah satu dari tujuan pembangunan yang berkelanjutan, Sustainable Development Goals sesuai dengan tema acara seminar kita pada kali ini. Dalam proses pembuktian, mahasiswa belajar berpikir kritis dan sistematis, menata nalar, dan berkreasi, yang termasuk salah satu kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kemudian, variabel penting lainnya berkaitan dengan judul adalah lembar aktivitas mahasiswa. Apa keterkaitan antara kemampuan pembuktian dan lembar aktivitas mahasiswa? Hasil penelitian Firmasari dan Sulaiman tahun 2019 mengatakan bahwa adanya lembar aktivitas itu ternyata mendukung atau memberikan pengaruh yang positif dalam melakukan pembuktian. Dengan mengikuti struktur yang jelas, mahasiswa dapat dengan mudah memahami dan mengingat setiap langkah yang diperlukan untuk melakukan pembuktian. Salah satu teori yang mendukung pembelajaran berbasis bukti ini adalah teori APOS. Apa itu teori APOS? Teori APOS adalah teori konstruktivis tentang bagaimana konsep-konsep matematika dapat dipelajari. Berdasarkan keterkaitan antara ketiga variabel tadi, telah dilakukan penelitian oleh beberapa peneliti yang mengembangkan lembar aktivitas mahasiswa berdasarkan teori APOS. Di antaranya yaitu penelitian Lestarianingsih tahun 2015 yang mengembangkan lembar aktivitas mahasiswa berdasarkan teori APOS pada materi turunan. Hatima Kamit dan Marzal mengembangkan LAM berdasarkan teori APOS pada materi matriks. Kemudian Hanifah tahun 2017 telah mengembangkan lembar aktivitas mahasiswa berdasarkan teori APOS pada materi fungsi transedan. Selanjutnya, terakhir pada tahun 2021 telah dikembangkan lembar aktivitas mahasiswa berdasarkan teori APOS oleh Saftari dan Sariman pada materi jumlah integral Riemann atau pada mata kuliah kalkulus. Nah, menilik beberapa penelitian yang telah dilakukan ini, belum ada penelitian yang dilakukan untuk materi pada mata kuliah analisis real. Padahal mata kuliah yang syarat dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi, kemudian berpikir secara formal, salah satunya itu terlihat pada mata kuliah analisis real. Nah, salah satu materi pada mata kuliah analisis real adalah sifat kelengkapan bilangan real. Materi ini yang akan menjadi fokus pada penelitian kami. Mengapa materi ini dipilih? Karena materi sifat kelengkapan bilangan real ini memiliki peranan yang penting, yaitu membantu dalam memahami struktur bilangan real dan memberikan dasar untuk banyak teorema lainnya. Di antaranya teorema-teorema yang terkait pada bidang ekonomi, di mana konsep supremum infimum diterapkan untuk menentukan harga minimum dan harga pada level yang atas. Sehingga penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan lembar aktivitas mahasiswa berdasarkan teori APOS pada materi sifat kelengkapan bilangan real yang valid dan praktis serta efektif untuk melatih kemampuan pembuktian matematis. Penelitian ini dilakukan di Universitas PGRI Palembang dengan subjek 22 orang mahasiswa peserta mata kuliah analisis real, yaitu mahasiswa semester 4, dan yang menjadi objek penelitian adalah kualitas lembar aktivitas mahasiswa itu sendiri. Data dikumpulkan melalui angket, tes, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Melalui angket diketahui nanti
bagaimana penilaian dari pakar terhadap kevalidan lembar aktivitas mahasiswa yang dikembangkan. Kemudian untuk melihat kepraktisannya dilihat dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian untuk melihat keefektifan lembar aktivitas mahasiswa yang dikembangkan, dilihat melalui hasil tes berupa soal yang mengacu pada kemampuan pembuktian matematis. Penelitian ini menggunakan metode pengembangan, menggunakan model ADI, singkatan dari Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Selanjutnya akan saya uraikan lebih detail apa yang kami lakukan pada setiap tahapan model ADI. Pada tahap analisis dilakukan studi pendahuluan, analisis kurikulum, analisis kebutuhan yang disesuaikan dengan sistem perkuliahan. Dan dari beberapa kegiatan yang telah dilakukan tersebut, diketahui bahwa informasinya bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib, mata kuliah analisis real adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 program studi pendidikan matematika, bobotnya 3 SKS, kemudian sistem perkuliahannya dilaksanakan secara tatap muka dengan menggunakan buku Bartel, Introduction to Real Analysis sebagai referensi utama. Kemudian dari penelusuran pada penelitian sebelumnya, juga pengalaman peneliti dalam mengampu mata kuliah analisis real, ditemui beberapa kendala dalam melakukan pembuktian. Mahasiswa mengalami kesulitan pada beberapa hal terkait dalam melakukan pembuktian. Di antaranya yaitu kesulitan, kebingungan mahasiswa menentukan harus mulai dari mana. Kemudian juga ketidakfahaman mahasiswa terhadap definisi itu apa, teorema itu apa. Begitupun juga penguasaan konsep yang lemah. Nah, itu diantaranya beberapa kendala yang ditemui selama mengampu mata kuliah analisis real. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari tahap analisis, dilakukan pemilihan materi dan penetapan tujuan pembelajaran. Materi yang dipilih adalah sifat kelengkapan bilangan real, di mana inti dari topik sifat kelengkapan bilangan real itu adalah penguasaan terhadap konsep supremum dan infimum, sehingga tujuan dari pembelajaran supremum dan infimum itu adalah mahasiswa memahami konsep supremum dan infimum itu sendiri, serta mampu menggunakan konsep supremum dan infimum itu untuk melakukan pembuktian. Dari situ dirancanglah struktur lembar aktivitas mahasiswa dan mempersiapkan instrumen yang digunakan dalam penelitian. Sehingga pada slide ditampilkan rancangan yang kami lakukan bahwa LAM nanti ada 3 bagian, bagian awal, bagian isi, dan akhir. Bagian awal berupa judul, baik identitas mahasiswa dan materi, bagian isi langkah-langkah aktivitas, di mana di isi ini lebih akan banyak implementasi dari teori APOS itu terlihat. Kemudian di akhir berupa tahap evaluasi yang bisa dilihat melalui soal latihan. Tahap selanjutnya dari model ADI adalah development atau pengembangan. Yang dilakukan pada tahapan ini adalah mengembangkan lembar aktivitas mahasiswa berdasarkan rancangan di tahap desain tahap sebelumnya. Kemudian di tahap ini dikembangkanlah pada layar terlihat pengembangan dari rancangan yang sudah dilakukan di tahap desain, terlihat implementasi tahapan dari APOS, action, proses, objek, dan skema itu di mana nanti di lembar aktivitas mahasiswa. Kemudian dilakukan juga di tahapan development ini validasi. Dalam hal ini validasi dilakukan ke 3 orang pakar yang akan menilai kelayakan materi dan kebahasaan dari lembar aktivitas mahasiswa yang sudah dikembangkan. Kalau pakar sudah menilai layak, maka selanjutnya akan diuji cobakan lembar aktivitas mahasiswa yang dikembangkan tadi.
Ini gambaran lembar aktivitas mahasiswa yang kami kembangkan, berisi identitas mata kuliah, tujuan pembelajaran tertulis di awal sini, dan petunjuk bagaimana bekerja atau belajar dengan menggunakan lembar aktivitas ini. Kemudian adanya uraian materi. Nah, setelah uraian materi, baru adanya aktivitas. Aktivitasnya ada dua. Pada setiap aktivitas ada tahapan aksi, proses, objek, dan skema sesuai dengan apa yang sudah dirancang sebelumnya. Selanjutnya, pada validasi ahli, dengan menggunakan angket, diperoleh saran perbaikan masih ada kesalahan kecil dalam kunci jawaban, sehingga harus diperbaiki. Kemudian juga konsistensi dan perbaikan dalam penulisan simbol, sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi mahasiswa yang akan menggunakan LAM. Setelah diperbaiki lembar aktivitas mahasiswa sesuai saran dari ahli, maka diperlihatkan kembali ke ahli dan diberi penilaian bahwa layak digunakan lembar aktivitas mahasiswanya. Dari situ LAM diuji cobakan ke sekelompok mahasiswa, dalam hal ini mahasiswa semester 6, yaitu mahasiswa yang pernah mengikuti mata kuliah analisis real sebanyak 10 orang. Mahasiswa bekerja dengan lembar aktivitas mahasiswa yang sudah dikembangkan. Selama mereka bekerja dilakukan observasi, kemudian pekerjaan mereka juga dikumpulkan menjadi data dokumen dan dokumentasi, kemudian diamati dan diwawancara terkait dengan jawaban yang sudah diberikan oleh mahasiswa non-subjek penelitian itu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan masukan dan informasi terkait kepraktisan dari lembar aktivitas mahasiswa yang dikembangkan. Dari hasil wawancara diperoleh jawaban dan informasi bahwa dengan adanya LAM ini membantu mereka memahami materi, memahami materi tentang konsep supremum dan infimum. Kemudian berdasarkan jawaban yang mereka tuliskan pada lembar aktivitas mahasiswa juga tidak terdapat kesalahan yang begitu signifikan, sehingga bisa disimpulkan bahwa lembar aktivitas mahasiswa yang dikembangkan ini sudah praktis. Tahap berikutnya dari model ADI adalah implementation. Setelah lembar aktivitas mahasiswa valid dan praktis, baru diterapkan atau diimplementasikan pada subjek penelitian. Subjek penelitian tadi seperti dikemukakan sebelumnya adalah peserta mata kuliah analisis real yang memang saat itu sedang berlangsung di semester genap, berjumlah 22 orang. Berikut dokumentasi penelitiannya, bahwa di awal dosen pengampu mata kuliah itu tetap menyampaikan materi, kemudian dilanjutkan dengan mereka bekerja dengan lembar aktivitas secara berkelompok, dan ada diskusi kelas untuk menyamakan persepsi, kemudian baru nanti ada tahap evaluasi. Dari tahap uji coba juga diperoleh informasi lembar aktivitas yang dikembangkan untuk satu topik ini, supremum infimum ini, yang terbagi menjadi dua aktivitas, ternyata memerlukan waktu yang cukup lama untuk pengerjaannya, sehingga tidak bisa diselesaikan dalam satu kali pertemuan, dan itu sudah diantisipasi karena LAM ini tadi sudah diuji cobakan. Karena itu diimplementasi memang sudah dirancang untuk digunakan dalam 2 kali pertemuan tatap muka. Ini hasil tahap implementasi berupa soal latihan di akhir pertemuan. Ini kunci jawabannya, dan ini cuplikan jawaban mahasiswa yang mendekati benar atau sama dengan kunci jawaban. Terakhir adalah tahap evaluasi. Tahap evaluasi adalah perbaikan dan penyempurnaan terhadap produk yang telah melalui tahap analisis, design, development, dan implementation.
Kemudian juga dilakukan analisis evaluasi terkait kemampuan pembuktian matematis berdasarkan nilai yang diperoleh mahasiswa dalam dalam tahap evaluasi, diperoleh skor dengan distribusi frekuensi sebagai berikut, bahwa nilai paling rendah itu berada dalam rentang 55 dan 69, dan itu ada 4 mahasiswa yang memperoleh nilai tersebut. Artinya soal latihan itu ada 2 soal. Kalau dia dapat nilai 55 sampai 69 berarti hanya benar 1 dari 2 soal yang diberikan. Dengan demikian, berdasarkan rumus ketuntasan klasikal bahwa pembelajaran ini akan dikatakan efektif kalau ketuntasan klasikalnya itu mencapai angka 80%. Dari sini kita hitung bahwa yang tuntas itu, mahasiswa yang tuntas itu adalah mahasiswa yang mencapai skor 70 ke atas. Kenapa 70? Karena sistem penilaian di Universitas PGRI Palembang, mahasiswa mendapat nilai B jika mencapai nilai 70, jika mencapai skor 70 paling rendah gitu, paling rendah. Dari situ diperhitungkan bahwa yang tuntas itu adalah yang memperoleh nilai 70 ke atas. Jadi di sini ada 18 orang yang tuntas gitu, dari 22 peserta mata kuliah analisis real atau subjek penelitian, dan diperoleh ketuntasan klasikal sekitar 81%. Nah, dari sini ada beberapa hal yang perlu dibahas, yaitu lembar aktivitas disusun mengacu pada langkah-langkah yang sesuai dengan tahapan teori APOS, aksi, proses, objek, dan skema untuk melatih mahasiswa melakukan pembuktian. Hal ini juga sama dengan apa yang sudah dilakukan oleh Arnawa, Yerizon, dan Nita dalam penelitiannya. Namun pada materi yang berbeda, yaitu aljabar abstrak. Kemudian berdasarkan hasil observasi, adanya uraian materi di awal sangat membantu mahasiswa dalam melakukan aktivitas. Jadi, meskipun ada buku teks, tetap perlu di dalam itu ada uraian materinya walaupun singkat. Ditambah lagi juga dengan ada penjelasan di awal pertemuan oleh dosen pengampu mata kuliah. Nah, pada saat LAM ini digunakan, terlihat mahasiswa membolak-balik halaman untuk mencocokkan dan mengingat kembali apa yang tertulis, apa yang disajikan, definisi dan teorema apa yang disajikan untuk bisa digunakan dalam mereka melakukan atau menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan pembuktian. Hal ini juga terjadi dalam penelitian Lamina, Nusantara, Edi, dan Mukhtar tahun 2018. Di mana proses eksplorasi diawali dengan kegiatan membaca secara komprehensif dan terjadi pada awal proses pembuktian. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa lembar aktivitas mahasiswa yang dikembangkan berdasarkan teori APOS itu valid menurut pakar, praktis, digunakan dari hasil uji coba, dan efektif berdasarkan hasil tes, sehingga layak digunakan untuk melatih kemampuan pembuktian matematis. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.